Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui acara Renungan Pagi edisi 17 Maret 2022. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dosa jika kita memiliki harta yang banyak? Salahkah kalau orang Kristen menjadi kaya? Lalu mengapa Yesus menyebut orang kaya dalam narasi yang ia sampaikan sebagai orang yang bodoh? Yesus menyampaikan teks ini ketika ada seorang yang datang meminta Yesus agar menyuruh saudaranya berbagi warisan dengannya. Dari permintaan ini nyata bahwa orang ini sedang mengingini milik saudaranya. Mungkin ia sebenarnya juga sudah memiliki warisan yang lain. Menurut orang ini, harta warisan baginya begitu penting. Lalu bagaimana Yesus merespon permintaannya? Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Saudara sekalian, dari jawaban Yesus ini kita dapat mengenal siapakah orang ini. Dia adalah orang yang tamak. Orang yang ingin mengumpulkan harta melimpah-limpah. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan secara rinci melalui perumpamaan tentang orang kaya yang memperbesar lumbungnya dan mendirikan lumbung-lumbung yang baru, supaya ia dapat mengisinya dengan semua hasil-hasil yang ia punyai dan harta bendanya. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Lalu Tuhan berbicara, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri." Saudara sekalian, ini yang menjadi kunci. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara sekalian, mengapa Yesus menyebut orang kaya ini orang bodoh? Kayak alasannya adalah sebab ia menimbun harta untuk dirinya sendiri dan untuk bersenang-senang, sebab mengira bahwa umurnya akan panjang. Harta bendanya itu akan aman. Ia melupakan bahwa ada ngengat. Ia melupakan bahwa akan ada pencuri. Padahal umurnya bisa tidak panjang. Ketika ia mati nanti, tak ada satupun hartanya yang bisa dibawa. Apa yang telah susah payah dikumpulkan toh juga tak ada yang dapat ia bawa dalam kematian. Ini adalah yang tidak kaya di hadapan Tuhan menurut pandangan Yesus. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kekayaan bukanlah masalah, saudara sekalian. Memiliki harta benda bukanlah persoalan. Bahkan kita memiliki kekayaan pun bukanlah dosa. Tetapi yang menjadi masalah adalah sikap hati kita terhadap segala kepunyaan, harta benda atau kekayaan kita. Orang-orang yang hidup bagi dirinya sendiri, yang mengumpulkan harta benda bagi dirinya sendiri, sebenarnya adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena ia tidak akan mampu merasa cukup. Ia tidak akan mampu bersyukur untuk apa yang telah ia miliki. Saudara, jika kita mengakui bahwa apa yang Tuhan telah berikan kepada kita lebih dari cukup, maka barulah ada ucapan syukur yang tulus dari hati. Sehingga kita tak perlu mengingini apa yang bukan menjadi milik kita.
tak perlu mengingini milik orang lain, dan tak perlu harus sama dengan kepunyaan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimanakah seharusnya kita memandang harta benda kita sebagai orang percaya? Belajarlah bersyukur untuk apa yang ada pada kita. Kaya di hadapan Allah adalah apabila mampu melihat bahwa semua apa yang ada pada kita telah Tuhan berikan dengan cukup. Dan karena itu tidak ada keinginan hati kita untuk mengingini segala sesuatu yang bukan milik kita, dan tidak akan menjadikan harta sebagai segala-galanya. Saudara sekalian, mengapakah ada orang yang menipu, mencuri, korupsi? Karena ia mengingini apa yang bukan miliknya. Kaya di hadapan Allah merasa cukup karena anugerahnya, sehingga ia sanggup memberi kepada mereka yang membutuhkan. Saudara sekalian, ingatlah, kita diberkati, kita diberikan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita dapat memberkati orang lain, supaya kita dapat berbagi. Belajar memberi dan mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan. Sebaliknya, walaupun harta banyak tetapi tidak mampu memberi, bukankah ini adalah pertanda orang miskin? Matius 6 ayat 20 mengatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi, hiduplah bagi kerajaan Allah. Jadi saudara sekalian, kita kaya atau kita miskin? Kiranya ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan memateraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Ingatkanlah kami supaya kami terus belajar bersyukur, puas dengan segala apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sanggupkanlah kami untuk melihat bahwa segala yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan, supaya kami gunakan untuk melayani Tuhan, memberi, memberkati, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mencari kerajaan sorga. Kiranya kami mengumpulkan harta yang tidak akan dimakan ngengat dan karat di bumi ini, tetapi kami mengumpulkan harta yang berkenan kepada Tuhan, di mana kerajaan sorga menjadi sasaran hidup kami. Kami wartakan kepada banyak orang. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada yang mendengarkan renungan pagi ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jadikanlah mereka semua sebagai orang kaya di hadapan hadirat-Mu. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan hiburkanlah mereka yang berduka. Tuhan tuntunlah mereka yang sedang bermasalah dengan ekonomi, yang sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan studi, dan segala sesuatu yang sedang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, dengarlah doa kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu untuk beraktivitas di hari ini. Biarlah kami dapat menikmati penyertaan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.